warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke teman-teman, hari ini yang tidak masuk siapa saja? Tidak ada. Masuk semuanya ya? Iya. Alhamdulillah ya. Hadirah. Oke, cukup itu aja. Nah, teman-teman, sebelum kita berdoa, kita sebagian dulu ya. Nanti Pak Salim minta tolong satu orang untuk memuji doa. Nanti siapa yang memuji doa? Iman. Oke, Mbak Kinar ya. Oke, masih ingat ya ini ya? Yuk. Kita lakukan bersama-sama yuk. Selanjutnya tepuk jari semuanya ya, ya. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuk jari enam, lalu menikah berdoa. Oke, kita bersiap berdoa dipimpin oleh Mbak Kinar. Silakan. Oh, Mbak nih. Oke, silakan Mbak ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Salim ya. Pak Salim ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan ya tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta. Mata pelajaran yang Pak Salim ampu adalah pengetahuan sosial atau IPS tingkat SMP ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, faktor yang menyebabkan kelangkaan dan dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya alam. Ya, sudah siap belajar semuanya? Siap. Nah, berikutnya, teman-teman, Pak Salim mau tanya nih, apa materi kita pertemuan sebelumnya nih? Masih ingat? Luar biasa, masih ingat ya, manusia zaman praaksara. Siapa yang tahu manusia zaman praaksara itu seperti apa? Manusia yang Benar? Ya, itu benar. Yuk, masih ingat ya, manusia praaksara itu seperti apa? manusia yang zaman yang belum mengetahui tulisan. Oke, zaman dimana manusia belum mengenal tulisan. Betul ya? Kita kasih tepuk tangan. Kita lanjutkan. Nah, tujuan dan garis besar pembelajaran pagi hari ini adalah ada 3 tujuannya. Tujuan sikap ya, murid atau siswa membiasakan sikap disiplin dan dalam menyelesaikan sikap tugas tepat waktu. Murid membiasakan sikap percaya dan dalam menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Siswa juga mampu bekerja sama dengan teman-temannya ya. Kemudian pengetahuan, melalui diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi
ya faktor penyebab kelangkaan dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya dengan baik. Melalui diskusi siswa mampu menerapkan solusi sebagai langkah pencegahan kelangkaan sumber daya dengan baik. Sebagai keterampilannya, diharapkan teman-teman ini semuanya siswa belajar mengungkapkan ide, gagasan, dan wawasan melalui kegiatan diskusi dengan tertib dan santun ya. Kemudian yang kedua, siswa juga mampu menentukan keputusan yang bertanggung jawab. Sila ya. Mas Salim akan mengambil 3, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah ya, berakhlakul mulia, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kreatif dan bernalar kritis. Jadi teman-teman semuanya ini nanti dipraktekkan kreativitasnya, kemudian bernalar kritisnya. Silakan menyampaikan ide-ide atau gagasan terkait dengan persoalan nanti untuk solusi yang kita akan temukan dalam persoalan pagi hari ini dalam pembelajaran ini. Kemudian berikutnya, pemahaman bermakna. Nah, ada 2 Pak Salim sampaikan. 1, manusia harus berhemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Betul ya teman-teman? Betul ya. Karena sumber daya alam itu yang miliknya Allah yang menciptakan. Kita tidak bisa kemudian menciptakan sendiri. Contohnya air. Air itu yang menciptakan siapa? Allah. Seandainya ada kelangkaan air, pasti kita sangat repot sekali. Ya kan teman-teman ya. Nah, yang kedua, semua manusia harus berperan dalam mencegah masalah kelangkaan. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah punya pikiran untuk berpikir bagaimana caranya kelangkaan itu bisa diantisipasi. Pertanyaan pemantik nih, nanti dijawab ya. Apa yang akan terjadi jika ada contohnya minyak goreng, air, dan barang yang dibutuhkan manusia itu sulit didapatkan? Saya bisa berpendapat, apa yang akan terjadi? Ya Mbak. Dehidrasi. Nah ini, ketika air tidak ada, bisa apa Mbak? Dehidrasi. Kalau minyak goreng langka, nggak bisa dapat minyak goreng beli di warung, itu semua stoknya habis, apa yang terjadi Mbak? Kita tidak bisa makan. Iya, kita tidak bisa menggoreng makanan ya, nggak bisa makan. Nah, nanti bisanya cuma ngurus stok ya, nggak bisa menggoreng-goreng ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya persepsi ini. Ini ada hadis Nabi. Kita perhatikan, beliau pernah menyampaikan pesan peringatan kepada kita. Ini perhatikan. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah suatu ketika melewati saat yang sedang berwudu, maka beliau berkata, jangan berlebihan wahai Sa'ad ya. Sa'ad pun menjawab, ya Rasulullah, apakah ada berlebihan dalam masalah air? Ya, Sa'ad itu tanya, apakah ada berlebihan? Masalah berlebihan itu dilarang dalam menggunakan air katanya. Rasulullah pun menjawab, ya ada pastinya ya. Meskipun engkau wudhu berada pada sungai yang mengalir. Kalau kita wudhu di sungai, airnya banyak atau sedikit? Nah, itu pun disuruh oleh Rasulullah, suruh hemat. Apalagi ketika kita di tempat yang sedikit air, sudah barang tentu wajib kita harus menghemat. Kita seandainya wudhu ya, wudhu air ya, dari dalam tanah disedot sampai tanduk, kemudian dipakai untuk kebutuhan kita, untuk wudhu, untuk mandi, untuk cuci ya, itu juga harus menghemat ya. Ini aja yang ada di sungai yang airnya berlimpah-limpah, itu aja Rasulullah menyarankan untuk menghemat. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang berlebihan. Pretest kita ya menggunakan quizzes paper mode. Sudah tahu ya teman-teman ya yang nanti mengangkat ini ya. Oke. Ya nanti langsung diangkat ya. Tolong ditutup ya. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? A. Kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. B. Kelebihan antara alat pemenuh kebutuhan dengan jumlah kebutuhan. C. Keadaan sama banyaknya antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. D. Adanya alat pemenuh kebutuhan yang melimpah. Ya silakan dijawab. Oke, silakan dijawab ya. Aku nomor 12. Sama benar. Oke, sudah ya, sudah semua? Sudah semua ya? Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya A, betul ya? Kemudian
Masuk ke kegiatan inti. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, Pak Salim sesuaikan duduknya seperti ini, jadi 4 kelompok ya. Kemudian yang kedua, nanti Pak Salim sampaikan model pembelajaran pagi hari ini memakai model PBL atau Problem Based Learning. Jadi berbasis masalah nanti Pak Salim akan sampaikan. Kemudian kita akan mencari bersama-sama solusi dari persoalan yang ada di LKPD, Lembaga Kerja Siswa. Kemudian amati LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, nanti ya, kita akan di situ saya akan kasih masalah, silakan kalian tentukan nanti berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Lalu kita akan melihat videonya ya. Nah, ini perhatikan pengantar materi. Nah, ini masuk ke sintak PBL. Pertama, guru membentuk kelompok. Sudah ya, kelompok sudah saya bentuk di sini. Kemudian dilanjutkan nanti membaca materi, lalu mengamati LKPD yang sudah saya nanti sampaikan. Ya. Kemudian hasil dari diskusi itu ya disajikan dalam bentuk artikel sederhana. Nanti teman-teman menuangkan hasilnya itu dalam artikel, dan terus yang keempat nanti dipresentasikan kepada teman-teman di depan sini. Terus berikutnya ditanggapi oleh teman-teman ya. Dan terakhir Pak Salim nanti akan menyampaikan penguatan atau refleksi dari pembelajaran diskusi ini tadi. Nah, itu adalah sintak PBL yang nanti kita akan lakukan bersama-sama. Nah, ini LKPD-nya seperti ini, nanti ada jenis kelangkaannya apa, kemudian faktornya apa, dampaknya apa, lalu solusi yang kita mau berikan untuk persoalan itu. Nah, ini salah satu contoh ya, ada berita tentang kelangkaan gas LPG. Kita saksikan bersama ya. Pemirsa, gas LPG 3 kg di beberapa tempat mulai mengalami kelangkaan. Di Medan, pangkalan gas LPG 3 kg memperlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga serbu operasi pasar gas LPG. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sejak 1 pekan ini alami kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pangkalan gas LPG lantaran mereka mendapat pasokan LPG. Untuk pengantar materi. Ya. Nah, ini setelah kalian menonton video tadi, kira-kira ada yang tahu tidak kelangkaan itu apa? Ya, silakan berpendapat. Kelangkaan itu apa, teman-teman? Ya, ini ada. Silakan. Kesenjangan, artinya tidak sesuai gitu ya yang diharapkan. Terus apa lagi dulunya? Nah, oke. Jadi kesenjangan katanya ya antara kebutuhan dengan bahan atau alat pemenuh kebutuhan, betul nggak? Ya, antara kebutuhan dengan barang yang dibutuhkan itu tidak seimbang. Contohnya begini, ada yang membutuhkan gas itu 100, sedangkan gas yang ada di toko itu cuma ada 50. Berarti 50 orang itu dapat nggak? Nggak dapat. Berarti langka tidak? Langka. Artinya apa? Harus ada pemenuhan kebutuhan. Nah, karena itu dibutuhkan, maka orang akan ya berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Itu ya teman-teman ya. Apa coba? Ya betul ya. Kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Alatnya itu berarti gasnya itu, kebutuhannya ya kita butuh gasnya untuk masak tadi. Kemudian berikutnya ya, ada yang tahu tidak faktor penyebab kelangkaan itu terjadi? Oke, ini ada yang jumlah penduduk bertambah, ya betul ya. Kenapa? Ya karena kalau jumlah penduduk semakin banyak, sedangkan alat pemenuh kebutuhan itu sedikit, maka juga akan terjadi kesenjangan. Betul ya? Ada lagi? Letak geografis, betul ya. Tidak semua tempat itu menyediakan bahan atau produk yang kita butuhkan. Kita butuh dari tempat lain, ya kan? Tidak semuanya kita di Jogja ini, di Sleman ini ya mengcover semua kebutuhan warga Sleman. Ada loh warga Sleman itu membutuhkan barang atau produk dari lain. Contohnya sayur mayur umpamanya ya, atau hal-hal yang lain ya, buah-buahan yang didatangkan dari wilayah lain, dari Gunung Kidul ya kan, dari Wonosari umpamanya. Itu adalah kebutuhan yang didatangkan dari
luar. Geografisnya tidak mendukung untuk itu. Nah, ada yang lain? Nah, kita coba cek ya. Ya. Pertumbuhan jumlah penduduk, betul ya. Kotak geografis, keterbatasan sumber daya. Ya, kemudian terjadinya bencana alam. Bisa terjadi ya. Kalau terjadi bencana alam ya krisis ya. Kualitas SDM yang terbatas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerusakan alam, ya itu bisa terjadi menjadi faktor penyebab kelangkaan, ya. Kemudian yang kedua, ya, apa dampak kelangkaan itu? Ketika ada sebuah kelangkaan itu dampaknya apa? Ya bisa dijawab? Oke. Nah, iya, kita bilang ya. Oke. Apa mbak tadi? Dampaknya? Ya betul. Kebutuhan manusia tidak akan tercukupi. Ada lagi? Oke, kita lihat. Ini saya ada tuh. Oh. Ini statis. Oke, ada apa? Kalau misalnya tidak ada kelangkaan, manusia itu bukan mudah mendapatkannya. Ya. Jadi kalau pada Bisa terjadi, betul. Kalau orang sudah membutuhkan barang yang dibutuhkan itu sudah langka, maka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, terjadinya konflik pasti. Karena apa? Tidak ada yang tercukupi kebutuhan yang dibutuhkan dari barang yang diinginkan itu. Ya, betul ya. Nah ini ada 3 dampak kelangkaan bisa terjadi dikarenakan apa? Produksinya pasti itu menurun. Ya, kemudian harga barang bisa meningkat. Kalau sudah langka itu terjadi, orang jual barang yang kita butuhkan banyak orang itu pasti jual mahal. Masuk akal nggak? Contoh ini, ya, gas itu tadi langka. Ada toko yang jual itu terbatas, tinggal 10 tabung, pasti dinaikkan. Iya nggak teman-teman? Biasanya seperti itu. Pasal juga pernah mengalami, nah, lagi langka pasal yang sehari ada toko yang harganya biasanya 20.000, jadilah 25.000, ya kan? Nah, biasa itu. Nah seperti itu kira-kira boleh nggak? Nggak boleh mbak. Dalam Islam nggak boleh memanfaatkan kesempitan ya. Di saat orang itu kesusahan terus kita mengambil keuntungan lebih tidak boleh. Sewajarnya. Yang dibolehkan itu sewajarnya. Ya. Pendapatan menurun jelas nggak teman-teman? Karena barangnya saat dibutuhkan nggak ada yang nggak bisa dijual ya kan? Nah nggak ada, berarti pendapatan juga menurun. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan? Solusinya bagaimana menurut kalian? Apa? Ya. Apa? Ya, menghemat sumber daya alam supaya tidak cepat habis, betul. Apalagi nggak? Menggunakannya dengan bijak, ya betul ya. Nah, jadi kalau kita menjadi manusia yang peduli dengan lingkungan, dengan sumber daya, pastilah kita akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai memubazirkan sesuatu yang itu dimanfaatkan banyak orang. Ya, karena apa? Itu akan terjadi sebuah kelangkaan di kemudian hari karena sudah habis. Habis berlebihan. Nah ini ya, upaya untuk mengatasi kelangkaan bisa 1, dimanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak, dengan sesuai dengan kebutuhan. Membuat daftar prioritas mana yang dibutuhkan dahulu itu jelas ya. Kemudian menggunakan teknologi tepat guna, menemukan sumber daya alternatif, betul ya. Kalau kita pengen menghindari kelangkaan ya kita harus mengembangkan sumber daya yang lain. Jangan hanya tergantung pada sumber alam yang itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diperbarui atau dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Fosil. Fosil itu ada minyak bumi, batu bara, ya kan? Dan itu dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi ini membutuhkan. Nah itu tidak bisa dibuat itu. Yang membuat adalah alam sendiri yang berproses dari jutaan tahun yang lalu. Maka kita harus menggunakan dengan efektif ya. Mengelola keuangan secara efisien ya, supaya tidak terjadi kelangkaan. Nah, kegiatan diskusi ya, kita pertama diskusi masalah yang disajikan dalam LKPD ya. Saya nanti akan sampaikan LKPD-nya. Kemudian dibuat laporan ya, lalu nanti dipresentasikan. Nah, ini asalnya sampaikan LKPD-nya ya. Tugasnya ada di situ. Kan? Nah teman-teman, nanti silakan dituangkan di sini ya untuk presentasinya ya. Oke teman-teman, ada yang belum paham beritanya? Ada yang belum? Ini ya.
Sudah paham ya? Sudah selesai ya? Oke, kalau yang ini poin-poinnya aja dulu ditulis dulu. Nanti yang penjelasannya bisa disampaikan di lewat bagian artikelnya itu. Ya, poin-poinnya aja dulu. Oke. Oke, sudah sampai mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zalfa. Nama saya Hanif. Nama saya Laila. Nama saya Naiswa. Nama saya Efria. Kami ingin kami itu ingin merangkai sih, ingin mempresentasikan Duduk deh, cepat menerangkan penjelasan kelanjutan dari teman-teman kita tentang kecelakaan itu. Tenaga kerja. Sekarang kita kenalan tenaga kerja. Lanjut. Yang pertama, faktor kelangkaan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat, pendidikan dan keterampilan yang kurang sesuai, working workforce, mobilitas tenaga kerja yang terbatas. Yang kedua, solusi pengembangan keterampilan. Yang kedua, inovasi teknologi dan produktivitas pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, kerjasama Sambil dirapikan ya tadi ya, speakernya. Mau buat apa? Halo semuanya. Halo. Belum selesai loh ini. Masih ada satu lagi, dampak kelangkaan tenaga kerja. Dampaknya? Dampaknya ada penurunan produktivitas, terus ada peningkatan tenaga kerja, ada pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan terakhir ketidaksetaraan dalam pembagian pekerjaan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pertama itu acting workshop adalah jadi itu maksudnya itu adalah Kemudian kata. jadi itu populasi tenaga kerja yang menua dan itu kan mengadakan pensiunan kan. Kalau misalnya negara tua itu kan mesti pensiun kan, ya enggak, terus lu kerja sampai mati ya kali. Dan tapi itu juga nggak ada gantinya dari generasi muda gitu loh, itu maksudnya. Dan Apa ada lagi? Ada lagi nggak? udah kakak. Oke. Ya, Tata. Minta maaf dulu dong. Iya, maaf ya kalau jika kami punya banyak maafin. Maafin berdiri, jangan kangen sama kita ya. Oke, tepuk tangan yang mulia. Oke, tepuk tangan dong. Salam dulu.
Sumber daya alam terbatas, betul ya. Pertumbuhan jumlah penduduk juga. Terus apa lagi? Letak geografis, betul. Kemudian apa lagi? Ya, keterbatasan sumber. Oke, apa lagi? Ya, perkembangan ilmu pengetahuan, kualitas SDM. Oke, perkembangan lingkungan sudah, kerusakan alam. Oke, dampak ekonomi. Apa? Dampak ekonomi bagi ada kelangkaan itu apa tadi? Dampaknya? Ya, menaiknya harga barang tentunya ya. Pendapatannya juga menurun. Oke, siap ya. Oke, lanjut ya. Harga barang juga akan meningkat tadi ya. Nah, berikutnya, yuk nanti langsung diangkat ya. Nah, tolong ditutup ya. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? A. Kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. B. Kelebihan antara alat pemenuh kebutuhan dengan jumlah kebutuhan. C. Keadaan sama banyaknya antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. D. Adanya alat pemenuh kebutuhan yang melimpah. Ya, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab ya. Sudah semua ya? Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya A, betul ya? Refleksi, teman-teman jawab ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Refleksi. Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Pengalaman baru tentunya ya. Apa lagi? Kerjasama. Oke, apa lagi? Gotong royong. Oke. Hikmahnya dari pelajaran kita hari ini tentang kelangkaan apa? Kita tidak boleh boros ya tadi. Oke, apa lagi? Oke, siap. Bersyukur terus terakhir gitu ya. Pelajaran pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar dan menyenangkan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, silakan tadi ya kalian untuk tindak lanjut kalian ya, pelajari kembali materi-materi sudah diajarkan dan pelajaran berikutnya juga kalian pelajari kembali terkait dengan ya aktivitas leluhur bangsa Indonesia. Ya, silakan nanti kalian pelajari di media-media maupun alat sumber belajar yang lainnya. Nah, berikutnya sebelum Pak Salim akhiri, mohon maaf bila ada hilaf dan salahnya ya teman-teman ya. Dan semoga kalian besok waktu puas diberikan kemudahan yang terbaik, dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Yuk, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kehilafannya. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Alhamdulillah.